Rahayu sedulur kabeh, coba saya ajak Anda merenung sejenak. Pernah tidak Anda merasa hidup ini terasa penuh tapi juga kosong? Rame di luar tapi sepi di dalam. Kita bangun pagi, sibuk kesana kemari, kerja banting tulang, ngurus anak, ngejar target. Tapi di sela-sela itu semua ada satu bisikan sunyi yang tak pernah kita hiraukan. Sajane aku iki sopo? Bukan sekadar nama, bukan KTP, bukan pekerjaan, bukan status sosial, tapi bener-bener sopo aku iki sajane? Siapa aku sebenarnya? Dan disinilah ajaran luhur Jawa bicara dengan cara yang sangat dalam, tapi juga sangat membumi. Kita tidak disuruh percaya buta, kita justru diajak mikir, diajari ngelmu tanpa dogma. Ngerti yo sopo awakmu, baru ngerti sopo urip iki sajane. Inilah yang disebut dalam kawruh Jawa sebagai metani awak. Apa itu metani awak? Secara harfiah metani berasal dari kata wetan yang artinya timur tempat matahari terbit. Tapi dalam makna batin, metani berarti menemukan terang, membuka kesadaran. Sedangkan awak dalam bahasa Jawa tidak hanya tubuh, tapi mencakup rasa, cipta, karsa, lan sukma. Jadi metani awak kuwi bukan hanya merenungi badan kita yang berbentuk daging dan tulang, tapi membuka lapisan-lapisan kesadaran kita sembeli satu persatu sampai kita bisa melihat siapa sebenarnya yang selama ini ada di balik aku. Ini bukan pelajaran kosong. Ini bukan wacana filosofis yang rumit. Ini tentang Anda, tentang saya, tentang siapa saja yang mau jujur melihat ke dalam. Karena selama ini kita diajari untuk melihat keluar, cari kerja, cari uang, cari gelar, cari pangkat, tapi tidak pernah diajak untuk menemukan diri sendiri. Padahal dalam pitutur para leluhur, urip ki mung manter ngombe. Hidup ini hanya persinggahan, maka kita perlu tahu siapa yang sedang singgah ini dan kenapa dia harus lewat di dunia ini. Saya tidak sedang menciptakan ajaran baru, saya hanya mengangkat kembali sesuatu yang sudah diwariskan ribuan tahun, tapi kita remehkan. Filsafat Jawa bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menyesatkan, tapi justru untuk membebaskan. Karena orang Jawa sejati tidak butuh ditakut-takuti soal surga dan neraka. Yang penting adalah eleng lan waspodo, sadar siapa dirinya dan waspada terhadap apa yang dilakukannya. Dan semua itu dimulai dari mengenali awakmu sendiri. Kalau saya tanya ke Anda, apa tandanya orang belum mengenali dirinya sendiri? Jawabannya bukan pada pakaiannya, bukan dari seberapa sering ia sembahyang, tapi bisa dilihat dari caranya bersikap terhadap sesama, terhadap alam, dan terhadap dirinya sendiri. Orang yang belum metani awake mudah menyalahkan orang lain, tapi sulit bercermin. Mudah tersinggung, tapi enggan mengakui kesalahan. Banyak bicara soal Tuhan, tapi lupa bertanya, sudahkah saya mengenali batin saya sendiri? Leluhur kita tidak mengajarkan kita jadi penghakim, tapi jadi penyaksi, jadi pembelajar dari rasa. Dalam pitutur Jawa, ada satu kalimat yang menusuk hati saya. Ngilo marang banyu bening, artinya bercerminlah pada air yang jernih. Air itu tidak pernah membohongi. Ia menunjukkan wajah kita apa adanya. Tapi sayangnya kita jarang bercermin pada air yang tenang. Kita lebih suka bercermin pada pujian orang lain atau pada pencapaian semu. Padahal yang sejati itu bening, yang sejati itu sunyi. Dan hanya dalam keheningan itu kita bisa benar-benar melihat sopo aku iki sajate. Saya melihat banyak orang hari ini hidup seperti mesin. Bangun pagi, kerja, main HP, makan, lalu tidur lagi. Seakan-akan hidup hanya rutinitas yang diulang tanpa rasa. Mereka hidup tapi tidak benar-benar hadir. Mereka berjalan tapi tanpa arah. Karena apa? Karena urip tanpa eleng, tanpa nyawang awake dhewe. Padahal dalam filsafat Jawa, urip itu bukan sekadar napas dan denyut nyadi, tapi soal rasa, soal pencerahan batin, soal bisa duduk sendiri tanpa takut sepi, bisa menerima luka tanpa harus menyalahkan dunia.
Kalau sudah bisa begitu, barulah hidup itu disebut urip. Urip nyawiji. Hidup yang utuh, selaras, penuh makna. Salah satu bentuk metani awak yang paling nyata adalah berani mengakui kesalahan. Wani ngaku salah, wani andani awak. Itulah yang membedakan orang Jawa sejati dengan mereka yang hanya di kartu keluarga. Karena manusia itu tidak sempurna, tapi manusia yang mau memperbaiki itulah yang mulia. Jadi metani awak itu bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk membuka mata bahwa diri kita ini bukan korban nasib, tapi pengendali nasib. Asal kita sadar. Saya sering mendengar orang mengutip kalimat ini. Urip mung mampir ngumbe. Tapi sayangnya banyak yang salah paham. Dianggapnya itu ungkapan pasrah. Dianggap hidup ini singkat. Jadi jalani saja sebisanya. Mau benar mau salah, toh cuman mampir. Padahal makna aslinya jauh lebih dalam, jauh lebih mulia. Kalau kita betul-betul renungkan, kalimat itu justru bukan ajakan pasrah, tapi ajakan sadar, ajakan untuk eling bahwa hidup ini cuman persinggahan, bukan tujuan akhir. Bahwa kita ini cuman tamunya bumi, bukan pemiliknya. Lah wong mampir ngombe we kok sombong. Baru mampir sebentar kok tega menyakiti. Baru singgah kok merasa paling bener. Kalau benar-benar dihayati, kalimat ini bisa bikin kita nunduk, merendah, bikin kita mikir. Kalau aku cuma numpang ngombe, kenapa aku bikin air sumur orang lain jadi kotor? Coba bayangkan, Anda bertamu ke rumah orang. Anda akan bersikap sopan, tahu waktu, tidak merusak, tidak meributkan hal-hal yang tidak penting. Nah, begitu juga kita di dunia ini. Kita cuman tamu. Tamu bagi tanah, tamu bagi udara, tamu bagi sesama makhluk. Kalau kita sadar bahwa kita ini cuman tamu, maka kita akan hidup dengan toto kromo, dengan rasa andap asor, tidak semena-mena, tidak tamak. Makanya orang Jawa dulu diajari ngerti panggonan, ngerti waktu, ngerti rasa, tahu tempat, tahu waktu, dan tahu perasaan. Dan itu semua lahir dari satu hal, kesadaran akan siapa kita sebenarnya. Itulah inti dari metani awak. Karena kalau sudah ngerti siapa awakmu, maka kamu akan ngerti cara nguripi uripmu. Kadang saya bertanya, bagaimana mungkin simbah-simbah kita dulu hidup tanpa HP, tanpa AC, tanpa mobil, tapi bisa lebih damai, lebih ringan, dan lebih senyum dari kita sekarang? Jawabannya satu, karena mereka ngerti urip. Hidup mereka selaras dengan alam, tidak ngoyo, tidak iri, tidak hidup dari pengakuan orang lain. Mereka bisa duduk di teras sore hari, minum teh, mendengarkan jangkrik, dan itu sudah cukup. Karena yang mereka cari bukan hiburan, tapi ketenangan. Mereka tak sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Mereka lebih banyak mendengarkan rasa daripada mengejar prestasi semu. Dan itulah bentuk kesadaran Jawa yang kini mulai pudar. Saya sering dengar orang bilang ajaran Jawa itu mistis, klinik, tak masuk akal. Tapi kalau Anda buka mata hati dan pikiran, Anda akan lihat bahwa filsafat Jawa itu sangat logis, bahkan jauh lebih membumi daripada banyak ajaran modern hari ini. Contoh, eling lan waspodo, ingat dan waspada. Bukankah ini ajaran tertinggi tentang mindfulness, tentang kesadaran penuh? Ngelemu iku kalekone trilaku. Ilmu itu hanya bisa dicapai lewat pengalaman hidup, bukan hafalan. Bukankah ini prinsip pembelajaran sejati? Belajar dari laku, bukan dari teori. Orang Jawa tidak pernah disuruh percaya buta, tapi diajak merenung, menyimak, meresapi, mengalami. Itulah sebabnya ajaran Jawa bertahan ribuan tahun, karena isinya bukan dogma, tapi kesadaran hidup.
Kalau sampai di titik ini Anda masih mendengarkan dengan batin terbuka, maka saya ingin sampaikan satu hal yang paling penting. Metani awak bukan tujuan, ia adalah jalan. Ia bukan sekedar kegiatan merenung, tapi cara hidup, cara nguripi uripmu, cara ngerteni rasa, dan terutama cara balik mulih marang sejatining urip. Karena sesungguhnya jalan pulang itu bukan ke rumah di desa, bukan ke tanah kelahiran, tapi ke dalam dirimu sendiri, ke tempat di mana kamu bisa duduk dalam diam lalu berkata, "Oh, iki loh aku." Bukan topeng, bukan peran, tapi aku sejati yang sejak dulu menunggu dikenali. Saya ingin beri beberapa contoh supaya tidak mengawang, supaya kita tahu bahwa metani awak itu tidak ribet, tidak butuh ritual aneh, dan bisa Anda lakukan sekarang juga. Saat Anda disalahkan tapi memilih diam dan tidak membalas, itu tanda Anda sedang mengamati ego Anda, sedang menahan diri. Itu metani awak. Saat Anda capek kerja tapi masih sempat menengok langit dan berkata, "Ya Allah, indahnya awan sore ini." Itu bukan kesia-siaan, itu kesadaran. Anda sedang eling dan itu metani awak. Saat Anda marah tapi menyadari bahwa marah itu muncul dari luka lama, lalu Anda tidak melampiaskannya, itu juga metani awak. Metani awak itu tidak membutuhkan guru yang sakti, tapi butuh kejujuran terhadap diri sendiri, butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita ini masih belajar, bahwa kita ini masih sering keliru. Dan itu tidak apa-apa, karena dalam ajaran Jawa, yang keliru bukan musuh, tapi guru. Asal kita sadar, asal kita mau dandani. Satu hal yang sering saya renungkan, kita semua akan mati, tapi tidak semua orang hidup sebelum mati. Kita semua akan dikubur, tapi tidak semua orang pernah menyentuh batinnya sendiri sebelum tubuh ini kembali ke tanah. Maka kalau sekarang Anda masih bisa membaca, merenung, merasa, itu tandanya belum terlambat. Pintu itu masih terbuka dan jalan pulang ke dalam dirimu sendiri masih bisa kalau tempuh pelan-pelan. Tidak usah buru-buru, yang penting terus eling, terus waspada, dan terus nyawang rasa. Kalau narasi ini menyentuh hatimu atau membuatmu berkata, "Loh, iya ya," maka saya mohon satu hal. Bantu saya sebarkan kesadaran ini. Klik like, tekan subscribe, dan bagikan ke saudara-saudara kita. Agar semakin banyak keturunan Jawa yang tidak lagi merasa kecil di negeri sendiri, yang tidak lagi lupa bahwa tanah leluhurnya menyimpan cahaya kesadaran yang luar biasa luhur. Dan kalau Anda ingin mendukung saya untuk terus membuat konten seperti ini, silahkan klik tombol super thanks di bawah video. Rahayu, mugi amet saklawase, mugi uripmu tambah sumunar. Salam dari saya, sing lagi sinau urip bareng jenengan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi apresiasi dalam kita belajar, sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang harus kita hindari. Dengan bertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita dengan Subo Sito Jawa dari pembebaran Primbon Jawa hasil waris nenek moyang Jawa kita. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua, dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rejeki, serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Salam rahayu bagas kewarasan kawilujingan buat kita semuanya. Akhir wassalam bibillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan Primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton Primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.